Biar saya perjelas lagi mengenai satu hal, bahwa Injil ini yang dipercayai orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan bukanlah Injil yang dipercaya oleh kaum muslim bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Injil Kristen ini mungkin saja mengandung firman-firman Tuhan, tapi juga mengandung perkataan nabi-nabi dan juga perkataan ahli sejarah. Semuanya serba tidak jelas dan semraut dan sama sekali tidak ilmiah. Jika ada nilai yang disebutkan dalam Injil, kemungkinan itu ada. Kenapa tidak? Itu mungkin memang firman Tuhan dalam Injil. Tapi, bagaimana dengan kesalahan ilmiah? Dan bagian yang tidak ilmiah, dapatkah Anda mengkaitkan ini dengan Tuhan? Saya ingin tegaskan lagi, bagi saudara-saudara saya yang Kristen. Tujuan presentasi saya mengenai Injil dan ilmu pengetahuan ini tidak untuk melukai perasaan orang Kristen manapun. Jika selama presentasi saya menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Tujuannya hanya untuk menekankan, kalau wahyu Tuhan tidak mungkin mengandung kesalahan ilmiah. Yesus berkata, carilah kebenaran, sebab kebenaran akan membebaskanmu. Kita punya kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Dan saat ini kita harus menjalankan kitab perjanjian terakhir, yaitu Quran yang agung. Sejauh yang dipikirkan oleh Dr. William Campbell, saya dapat lebih liberal dengannya. Karena beliau telah menulis buku Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Dia telah menyampaikan presentasinya dan juga dia seorang dokter medis. Saya harus bersikap formal dengannya. Sejauh yang dipikirkan saudara-saudara Kristen yang lain, saya mohon maaf jika saya melukai perasaannya. Mari kita menganalisa apa yang dikatakan Injil tentang ilmu pengetahuan modern. Pertama, mari kita bahas astronomi. Injil mengatakan tentang penciptaan alam semesta. Awalnya, kitab ke-1, kitab Kejadian, bab ke-1 disebutkan, Tuhan yang maha besar menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, siang malam 24 jam. Sementara itu, menurut para ilmuwan, alam semesta ini tidak dapat diciptakan begitu saja dalam waktu 6 hari 24 jam. Quran juga mengatakan tentang 6 ayam. Bentuk tunggalnya adalah yau, jamaknya ayam, yang dapat diartikan 1 hari 24 jam atau waktu yang sangat lama, 1 yaum, 1 masa. Para ilmuwan mengatakan kalau kami tidak keberatan menyetujui kalau alam semesta dapat diciptakan dalam 6 masa yang sangat panjang. Kedua, Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dan 1 ayat 5, cahaya diciptakan pada hari pertama. Kitab Kejadian 1 ayat 14-19, benda yang memancarkan cahaya, bintang, matahari, dan sebagainya diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin penyebab cahaya diciptakan pada hari keempat, sementara cahaya muncul pada hari pertama? Ini sangat tidak masuk akal. Lebih lanjut, kata Injil kitab Kejadian 1 ayat 9-13, bumi diciptakan pada hari ketiga. Bagaimana mungkin ada malam dan siang tanpa bumi? Hari didasarkan pada rotasi bumi. Tanpa diciptakannya bumi, bagaimana bisa ada siang dan malam? Poin nomor 4. Kitab Kejadian ke-1, ayat 14-19 mengatakan, di sana dikatakan bahwa matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Saat ini ilmuwan mengatakan pada kita, bumi adalah bagian dari tata surya yang unsur utamanya matahari. Tidak mungkin bumi ada lebih dulu dari matahari. Hal ini tidak ilmiah. Poin kelima, Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 1, ayat 11-13, tumbuhan, empon-empon, semak belukar, pohon, mereka ciptakan pada hari ketiga, dan matahari. Kitab Kejadian 1, ayat 14-19, diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin tumbuhan bisa hidup tanpa cahaya matahari? Tidak benar kan?